No anyar deui bieu tah ngaburusut deui. Katutup total. Inilah video amatir saat tebing setinggi 25 meter dengan lebar 6 meter di Kampung Cimapak, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi longsor hingga menutup badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Pelabuhan Ratu Bakbakan menuju Surade lumpuh total karena tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Sejumlah petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan. Dua alat berat diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat dan membersihkan material longsoran yang menimbun badan jalan. Material longsor yang cukup tebal menyulitkan petugas. Pembersihan material longsor yang diakibatkan oleh runtuhan longsor tanah maupun batu di jalur Kiara 2 menuju Babakan. Pada saat pelaksanaan kami dibantu dari berbagai pihak, khususnya dari Polres Sukabumi, kami dengan beserta anggota sebanyak kurang lebih 30. Jalur ini merupakan akses utama warga untuk menuju Pelabuhan Ratu maupun sebaliknya. Sebelumnya, pada 2024 lalu, lokasi ini juga terkena longsor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir juga masih menggenangi ruas tol Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk melihat kondisi terkini pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hasnugara di ruas tol Bandara Suta kilometer 31 Tangerang, Banten. Selamat siang Hasnugara. Ya Hasnu, ya apakah banjir di belakang Anda masih cukup tinggi di sana? Bagaimanakah arus lalu lintas di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami laporkan memang saat ini saya berada di KM 31400 di mana tepatnya di exit tol Sediatmo yang mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang untuk genangan air sendiri masih cukup tinggi, di mana ketinggian bervariasi antara 20 hingga 25 cm. Memang di sini terdapat 4 lajur seperti itu, di mana 2 lajur sudah bisa dilalui dan 1 lajur juga memang masih sedikit menggenangi dan lajur keempat masih cukup tinggi genangan air. Ya memang untuk kendaraan arus lalu lintas juga memang sudah ramai lancar begitu, bisa dilalui mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun pada lajur 3 dan 4 masih terdapat genangan. Ya, Pram, bisa kita lihat di sini situasi genangan air masih lumayan cukup tinggi, di mana kendaraan bisa melintas di lajur 3 dan 4 ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Ya, adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak tol dan juga kepolisian dari patroli jalan raya di sini menyiagakan 4 mesin pompa untuk melakukan penyedotan air yang dibuang ke pinggir tol ini. Memang diketahui untuk tol Sediatmo ini merupakan titik terendah, di mana jika kalau air atau hujan tiba, hujan turun, di sini terjadi genangan yang cukup tinggi. Ya Pram, diketahui memang banjir ini diketahui terjadi pada kemarin. Memang untuk hari kedua ini masih terjadi genangan. Ya memang situasi saat ini masih cukup mendung. Memang diharapkan kalau terjadi hujan kembali, air akan kembali meninggi. Namun begitu, kita berharap situasi cuaca hari ini bisa cerah dan air bisa dapat segera surut. Ya Pram, diketahui memang dampak dari banjir kemarin memang pada hari ini terdapat 4 penerbangan yang dilakukan reschedule yang akibat gangguan cuaca kemarin. Demikian Pram. Baik, Hasnugara melaporkan langsung dari kilometer 31 Bandara Tol Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, banjir di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berdampak kepada aktivitas belajar mengajar.
Agar peserta didik tetap bersekolah, para guru di sekolah dasar rela menjemput para siswa dengan perahu. Beginilah suasana pagi di Sekolah Dasar Negeri Jelak Catur, Kecamatan Kalitengah. Guru mengayuh perahu menyusuri lingkungan yang terendam banjir, mengantarkan para siswa ke sekolah. Pihak sekolah bersama masyarakat berinisiatif menjemput siswa menggunakan perahu agar siswa tetap mendapatkan haknya untuk belajar. Diketahui banjir merendam area sekolah sejak awal tahun, namun kondisi ruang kelas masih bisa dimanfaatkan. Kami dari sekolah, Dewan Guru dan beserta masyarakat ini berinisiatif untuk menjemput anak dari kampung masing-masing atau dari rumah masing-masing memakai perahu. Karena di lokasi rumah peserta didik ini banyak yang terendam banjir. Dari data BPBD, ada 11 sekolah kebanjiran, mulai dari data tingkat PAUD hingga SMA. Agar proses belajar mengajar tetap berjalan, BPBD menyediakan perahu bagi para siswa. Untuk penanganan tadi terkait sekolah tadi Pak, untuk sekolah anak-anak yang mau sekolah tetap nanti kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, dan ini kita juga kirim perahu mungkin bisa dibutuhkan untuk antar jemput siswa. Sekolah terdampak tersebar di 8 kecamatan. Banjir bukan hanya merendam halaman dan ruang kelas, melainkan akses menuju sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, belasan rumah di Kecamatan Dawar Belandong, Kabupaten Mojokerto terendam banjir. Banjir juga merendam jalan desa yang diakibatkan rembesan air sawah. Air setinggi 40 cm merendam 13 rumah di Dusun Balong, Kecamatan Dawar Belandong, Kabupaten Mojokerto. Tak hanya rumah, banjir juga merendam 2,5 hektar areal persawahan dan jalan desa. Banjir di awal tahun 2026 ini disebabkan oleh rembesan air sawah di Desa Banjulegi. Sejak tanggul sungai dibangun dan jalan desa dicor, sudah lama tidak terjadi banjir. Untuk yang terdampak ini kurang lebih 13 rumah dengan di jalan ya itu 40 sampai 50, dan juga mengenai lahan pertanian kurang lebih 2,5 hektar. Kira-kira penyebabnya Pak? Untuk penyebabnya ini rembesan ya dari sawah-sawah, bukan dari Sungai Lamong. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi banjir. Pihak BPBD akan mendatangkan alat penyedot kapasitas tinggi dan membuang genangan banjir ke Sungai Lamong. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.